Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Siti Ayu Safitri dari semester 3C. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-12 Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH, yaitu residip menurut KUHP. Pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residip khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Syarat-syarat residip adalah: 1. Kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian, khususnya untuk pasal 216, 303, dan 393 syarat itu tidak ada. 4. Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal: A. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap, pasal 137, 144, 128, 216, 203, dan 221 KUHP. Yang B. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap, pasal 155, 157, 161, 163, dan 393 KUHP. Tidak mungkin ada residip apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan atau melainkan prisprak atau pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan (unslagfine alirage for flogging). Keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku atau banding dan kasasi. Keputusan hakim yang berupa penetapan basiking, misalnya: 1. Keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Yang ketiga, tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa.